Pada saat ini kita akan memulai ibadah kita untuk minggu ini. Mari kita memberikan hati kita, iman kita, dan juga kepribadian kita dalam mempersiapkan hati kita. Mari kita tundukkan hati kita, kita berdoa di dalam diri kita masing-masing. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayatnya yang pertama, lagu Allah hadir bagi kita. Pembacaan ayat. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuhnya kemuliaannya. Mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau yang menciptakan kami dengan kuasa firman-Mu dan yang menguduskan kami dengan kasih dan kemurahan-Mu yang besar. Lindungilah kami di saat menghadapi bahaya dan pencobaan. Hiburkanlah kami di saat kesedihan datang melanda hidup kami. Peganglah tangan kami bila mana kami jatuh, dan tuntunlah kami hingga akhir hidup kami untuk memasuki kerajaan-Mu di sorga, agar di sana kelak kami memuji Engkau dengan hati dan perkataan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita nyanyikan haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan kita untuk kita saat ini, mari kita dengarkan titah yang pertama hingga titah yang keempat demikian. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahkan menggunakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu.
engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya, yaitu sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya, hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Marilah kita sama-sama berdoa untuk memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat yang pertama dengan lagu Betapa Indah Harinya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang maha pengasih dan yang kekal sampai selama-lamanya. Dengan kerendahan hati saat ini kami datang menyerahkan roh dan jiwa kami yang penuh dosa ini kepadamu. Kami sering menyimpang dari kebenaran firman-Mu, di mana kami selalu mengedepankan rencana kami sendiri dalam hidup kami di tengah-tengah jemaat-Mu. Saat ini kami menyesal di saat kami mengingat perbuatan kami pada masa-masa yang lampau. Kami menyadari bahwa kami tidak layak menerima keselamatan dan pembenaran di hadapan-Mu. Tetapi saat ini kami datang memohon belas kasihan-Mu, dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kami untuk memberanikan diri datang ke hadapan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan. Hapuskanlah segala dosa dan perbuatan kami yang salah kepadamu dan kepada diri kami sendiri melalui darah anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji pengampunan dosa. Aku telah menghapuskan segala dosa pemberontakan-Mu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 388 ayatnya yang pertama dengan lagu Selamat di Tangan Yesus. Dalam kehidupan
Kitab Perjanjian Baru, Yohanes pasal yang pertama, ayat 29 hingga ayat 34. Mari kita sama-sama mendengarkan. Kami akan membacakan firman Tuhan untuk kita. Demikian. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah." Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati dan yang melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 368, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga dengan lagu "Pada Kaki Salibmu". Pada
kita, sebagaimana setiap orang Kristen di tengah dunia ini mengakukannya. Mari kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita puji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 426 ayat yang pertama dengan lagu Kita Harus Membawa Berita. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita tundukkan hati kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus, terima kasih ya Roh Kudus, penyertaan Tuhan kepada kami dan juga saudara-saudari kami yang mengikuti peribadahan ini dari media sosial. Engkau senantiasa menyertai kami dan melindungi kami dari setiap perjalanan hidup kami. Saat ini firman-Mu akan kami dengarkan ya Tuhan. Berfirmanlah Engkau lewat hamba-Mu. Kami telah siap untuk mendengarkannya, agar kami dapat mampu melakukan segala aktivitas dalam hidup kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menyertai kami, membimbing kami lewat Roh Kudus-Mu yang akan menutup bungkus kami selama mendengarkan firman-Mu ini hingga mengakhiri peribadahan ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk saat ini yang terambil dari Kejadian pasal yang pertama ayat 26 hingga ayatnya 31. Mari kita sejenak saudara yang terkasih untuk mendengarkan firman Tuhan. Demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan.
diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadikan makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan pada saat ini. Saudara yang terkasih, sebelum kami menyampaikan firman ini, kami akan terlebih dahulu menyapa saudara. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kiranya senantiasa kabar kita, sukacita kita di dalam Tuhan untuk mengikuti ibadah ini dan mendengarkan renungan firman Tuhan yang menyapa kita, yaitu di Minggu Trinitatis 7 Juni 2020. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kitab ini menceritakan tentang penciptaan Allah, karya Allah, yaitu dari hari pertama hingga hari yang ke-6. Mungkin saudara yang terkasih juga dan juga rekan pemuda-pemudi dapat memikirkan, dapat menggambarkan pada saat kapan, pada hari keberapakah Allah menjadikan atau menciptakan manusia itu. Maka gambaran ini yang akan kita bahas dalam saat ini, rupanya dalam karya Allah ini, rupanya dalam ciptaan Allah ini, Allah memperlihatkan, Allah menunjukkan kemuliaan, keagungan, kedahsyatan dari ketritunggalan Allah yang disebut Minggu Trinitatis, yaitu Allah sebagai pencipta, Yesus Kristus sebagai penyelamat yang sudah kita rayakan, Roh Kudus yang menghibur atau yang menuntun, dan juga yang sudah kita lewati minggu-minggu sebelumnya. Dalam ayat 26 hingga ayat 27, Allah memperlihatkan, Allah berbincang tentang kepribadian Allah sendiri yang menyatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Perkataan ini, perbincangan ini, kepribadian Allah ini melahirkan, yaitu sosok manusia yang begitu mulia, yang begitu lain dari segala ciptaan. Yang pertama, Allah menciptakan tempat bagi manusia, langit dan bumi. Yang kedua, Allah menciptakan cakrawala. Yang ketiga, saudara yang terkasih, Allah menciptakan berbagai tumbuhan dan sudah memisahkan daratan dengan lautan. Yang kemudian pada hari yang keempat Allah menciptakan penerang yang sudah kita rasakan juga saat ini, matahari, bintang, bulan, dan yang lainnya. Pada hari yang kelima Allah menciptakan berbagai jenis binatang dan juga sudah kita rasakan, bahkan ada sebagian yang sudah kita cicipi, saudara yang terkasih. Pada hari yang keenam Allah menciptakan, yaitu sosok atau dua oknum yang sangat mulia. Yang pertama kaum Adam, yang kedua kaum Hawa, atau laki-laki
dan juga perempuan, wanita. Saudara yang terkasih, saat ini Allah memperlihatkan, Allah menunjukkan dari hari yang pertama hingga hari yang keenam, Allah begitu indah melakukan ciptaannya hingga hari yang ketujuh Allah beristirahat. Kenapa saudara yang terkasih kami menyebutkan demikian? Dalam ayat 29 hingga ayat 30 dapat kita mengulang kembali firman Tuhan ini, bahwa Allah melakukan ciptaannya dengan waktu yang tepat, dengan jenis ciptaan yang tepat. Sebab kenapa? Tumbuhan akan dikonsumsi oleh manusia. Tumbuhan akan dikonsumsi oleh binatang juga. Binatang, jenis binatang juga akan sebagian dikonsumsi oleh manusia. Sebab inilah kami akan mengatakan Allah melakukan tindakan-tindakan penciptaan yang begitu indah. Seandainya manusia diciptakan terlebih dahulu, mungkin secara harafiah kita akan berpikir dari mana makanan atau sumber kehidupan manusia. Hal ini yang akan memperlihatkan kepada kita bahwa dengan tema pada saat ini yang menyapa kita lewat dari Almanak HKI menyebutkan kemuliaan Allah atas ciptaannya. Dari ciptaan yang pertama hingga yang hari ke-6 memperlihatkan dan mempertunjukkan bahwa Allah itu mulia, Allah itu agung, Allah itu dahsyat, Allah itulah sebagai pencipta. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dari ayat 28 Allah juga memberikan yaitu topik tugas, kelanjutan penciptaan, kelanjutan kreativitas bagi manusia. Yaitu yang pertama, Allah berfirman dalam ayat 28, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ada tugas yang diberikan Allah, menguasai, atau Allah memberikan pekerjaan bagi manusia, yaitu untuk merawat, memberikan kreativitas yang baru bagi semua ciptaan yang Tuhan berikan kepada manusia. Hal inilah yang dapat menggambarkan bahwa Allah itu tetap bekerja mulai dari awal, saat ini hingga esok sampai selama-lamanya. Pekerjaan ini juga ditunjukkan dari kepribadian Allah, bahwa Trinitas itu mengartikan ketritunggalan Allah. Allah sebagai pencipta, Yesus sebagai penyelamat yang sudah kita rayakan, Roh Kudus sebagai penghibur dan penuntun, dan juga yang sudah kita lewati. Inilah yang menjadi gambaran bahwa Allah itu benar-benar mulia dalam hidup setiap ciptaannya. Saudara yang terkasih, kemuliaan Tuhan ini dari segala ciptaannya juga sudah kita rasakan. Dari berbagai objek, dari berbagai tempat, dari berbagai makanan, dari berbagai jenis peliharaan atau binatang, benar-benar Allah itu mulia dari ciptaan Allah sendiri. Urutan atau literatur penciptaan Allah juga memperlihatkan, mempertunjukkan begitu mulia Allah melakukan
ciptaan mulai dari hari pertama hingga hari yang ke-6. Yang berikutnya bahwa Allah memperlihatkan kelengkapan setiap ciptaan. Begitu lengkap setiap ciptaan yang Tuhan berikan. Kelengkapan itu juga memperlihatkan dan mempertunjukkan kemuliaan Allah dari segala ciptaannya. Yang ketiga, bahwa kesinambungan ciptaan Allah juga memperlihatkan hal yang demikian. Dapat kita memperhatikan dalam ayat 28, saudaraku yang terkasih, bahwa kesinambungan ini juga memperlihatkan kemuliaan Allah, di mana hal ini menyatakan Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah dan berkuasalah atas segala ciptaannya. Hal ini memberikan poin bahwa kesinambungan ciptaan itu juga melahirkan yaitu hal kemuliaan. Demikian juga saudara yang terkasih, yang keempat, sinergis ciptaan atau rantai ciptaan ini juga memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Ayat 29 dan ayat 30. Poin ini memperlihatkan juga dari rantai atau sinergis ciptaan Allah ini dapat memberikan sesuatu hal yang begitu luar biasa. Sebab apa saudara yang terkasih? Allah pertama menciptakan tumbuhan daripada manusia. Allah terlebih menciptakan tumbuhan daripada berbagai jenis binatang. Sebab apa? Jika kita memikirkan secara harafiah, saudara yang terkasih, bahwa Allah ingin memperlengkapi makanan atau yang mau dikonsumsi ciptaannya yang akan berikutnya. Itu sebabnya mungkin saja saudara yang terkasih, secara harafiah Allah menciptakan tumbuhan agar dapat dikonsumsi berbagai jenis binatang yang akan Tuhan ciptakan, agar dapat dikonsumsi yaitu manusia yang akan diciptakan Tuhan pada hari yang ke-6. Begitu luar biasa yaitu rantai ciptaan Tuhan, selalu berkesinambungan. Kemuliaan itu juga berkesinambungan di dalam diri Allah, yaitu Yesus Kristus. Setelah Allah menciptakan kepribadiannya lewat Yesus Kristus yang sudah kita rayakan, juga memperlihatkan kemuliaannya lewat dari penyelamatan, penebusan dosa-dosa manusia. Kemuliaan itu juga tidak berhenti saat itu. Allah juga melakukan kesinambungan kemuliaan lewat dari kepribadiannya yang kita utarakan dan juga kita sebutkan dalam pengakuan iman rasuli. Roh Kudus yang menghibur dan juga yang menuntun kita, seperti khotbah minggu yang lewat. Kesinambungan ini memperlihatkan kepada kita, meyakinkan kepada kita di tengah pandemik situasi saat ini, di tengah dari persoalan saat ini, menyatakan bahwa Allah itu selalu dan senantiasa berkesinambungan, memberikan kemuliaan, memberikan penyertaan bagi seluruh ciptaan. Ini yang harus kita yakini, saudara yang terkasih. Di tengah pergejolakan atau situasi saat ini, kita harus meyakini bahwa Allah senantiasa dan selalu dan akan selalu bekerja di dalam hidup manusia, di dalam hidup setiap ciptaan Allah. Sebab apa, saudara yang terkasih?
Demikian seperti dalam ayat epistel kita Yohanes, bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara setiap diri manusia. Nah, ini yang akan menyatakan juga, ini juga yang akan memperlihatkan bahwa kesinambungan kemuliaan Allah itu tetap ada dan akan selalu ada di dalam diri setiap manusia. Sebab apa? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita manusia, kami dan juga saudara yang terkasih. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap penuh sukacita. Mari kita tetap penuh rasa syukur kepada Tuhan. Sebab apa? Kemuliaan Allah itu, keagungan Tuhan itu tetap bersinergis, tetap bekerja, tetap berkesinambungan hingga saat ini, esok kekal sampai selama-lamanya. Inilah yang menjadi inti pokok dari renungan kita. Allah itu mulia. Molo di bagasa bahasa Batak Toba di dokmai, hamuliaun ni debata di natinop panah. Jala termasuk kita di sini. Ai hita pe natinop pani debata do. Hamuliaun ni pe adondo di dirita. Digalup colna adondo hamuliaun ni debata. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, marilah kita dengan penuh rasa sukacita untuk melakukan segala aktivitas kita dan juga untuk senantiasa melakukan dan mempelajari, yaitu prinsip untuk lebih memuliakan Allah lewat dari diri saya sendiri, lewat dari diri saudara yang terkasih, lewat dari setiap ciptaannya. Mari kita berlomba-lomba, mari kita senantiasa belajar untuk memuliakan Allah lewat dari pribadi kita masing-masing. Sebab itulah yang Tuhan minta, sebab itulah yang Tuhan inginkan, bahwa Allah itu menginginkan memuliakan Allah lewat dari pribadi setiap ciptaan. Saudara yang terkasih, demikian firman Tuhan yang menyapa kita. Semoga setiap saudara-saudara yang mendengarkan firman ini lewat dari media sosial, tetap Tuhan berkati, tetap Tuhan lindungi dari segala aktivitas kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menghayati dalam hati masing-masing, melakukan dalam hidup dan juga aktivitas pribadi lepas pribadi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Yesus Kristus, terima kasih ya Roh Kudus. Firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini, yang akan mengajari kami untuk lebih memuliakan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Allah di dalam hidup kami, untuk lebih mempertunjukkan dan memperlihatkan bahwa kami adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Maka kami ya Tuhan siap dan mau melakukan kehidupan yang Tuhan inginkan. Pada saat ini ya Tuhan, kami ikut mendoakan saudara-saudara kami yang mengikuti peribadahan ini. Tuhan berkati, Tuhan senantiasa menyertai mereka di dalam setiap aktivitas, di dalam setiap kegiatan dan juga perjalanan hidup mereka. Jauhkan kami dari setiap bahaya, jauhkan kami dari setiap penyakit dan juga dari situasi yang terjadi saat ini. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu yang akan menutup bungkus kami di dalam melakukan setiap aktivitas kami. Ini doa dan permohonan kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Untuk mengakhiri peribadahan kita, saudara yang terkasih, mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 425, ayat yang pertama dengan lagu Berkumandang Suara dari Seberang. Untuk mengakhiri ibadah kita ini, mari kita, saudara yang terkasih, berdoa untuk menyampaikan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah.